Masih panen padi biasa? Saatnya ketahui rahasia panen lebih melimpah dengan sistem WNRC. Tanam tradisional yang padat, membuat tanaman bersaing ketat, membutuhkan banyak tenaga kerja, dan rentan terhadap penyakit. Kenalin wide and narrow row cropping, metode inovatif dengan jarak tanam strategis untuk hasil maksimal. Manfaatnya, hasil panen naik lebih dari 10%, sirkulasi udara optimal, dan pengelolaan hama serta gulma jadi lebih mudah. Walaupun butuh mesin khusus, WNRT adalah investasi cerdas untuk masa depan pertanianmu. Pilih yang terbaik. Gimana kalau saya bilang, cara kita menanam tanaman selama ribuan tahun ini ternyata bisa diubah total, bukan dengan benih super atau pupuk canggih loh, tapi cuma dengan mengubah jarak tanamnya. Ya beneran, sesederhana itu. Yuk kita lihat gimana perubahan kecil ini bisa bawa dampak yang raksasa. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu rumit banget. Para petani dari dulu selalu dihadapkan sama pilihan ini. Mau tanam rapat-rapat biar lahannya maksimal, atau tanam jarang-jarang biar tiap tanaman kebagian cahaya? Nah, gimana kalau ternyata kita nggak harus milih salah satu? Ternyata nih, kuncinya itu bukan ada di tanamannya, tapi justru di ruang kosong di antara mereka. Kedengarannya aneh ya, agak melawan intuisi, tapi hasilnya, wow, luar biasa. Sekarang mari kita pahami dulu masalah apa sih yang coba dipecahkan sama ide ini. Oke, untuk bisa benar-benar paham kejeniusan solusinya, kita harus ngerti dulu nih masalah klasiknya, dilema soal jarak tanam yang dihadapi setiap petani. Dari dulu, mau itu menanam pakai tangan atau udah pakai mesin, polanya ya gitu-gitu aja. Barisan yang rapi, seragam, gampang diaturnya, gampang diurusnya. Tapi, tata letak yang sederhana ini tanpa kita sadari, ternyata menciptakan masalah efisiensi yang besar. Nah, ini yang bisa kita sebut masalah Goldilocks-nya dunia pertanian. Kalau barisannya terlalu rapat, tanamannya jadi rebutan cahaya, sirkulasi udaranya jelek, penyakit gampang nyebar. Tapi kalau terlalu lebar, kita malah buang-buang lahan berharga. Jadi tempat buat gulma tumbuh, dan sinar matahari juga banyak yang kebuang sia-sia. Jadi gimana dong cara nemuin yang pas? Dan disinilah letak terobosannya. Gimana kalau jawabannya itu bukan sempit atau lebar, tapi justru sempit dan lebar secara bersamaan? Kedengarannya aneh kan? Tapi ayo kita lihat gimana cara kerjanya. Nah ini dia solusinya. Penanaman baris lebar dan sempit atau disingkat WNRC. Ini bukan sekedar jalan tengah atau kompromi ya, tapi ini sebuah strategi tata ruang yang cerdas, yang benar-benar mengubah ladang jadi sebuah sistem yang super efisien. Kalau dilihat sekilas, perbedaannya mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini penting banget. Di satu sisi, kita lihat model tradisional yang seragam. Nah, di sisi lain, ini dia model WNRC yang sudah dioptimalkan. Pola yang berulang ini nih, baris sempit, terus baris lebar, inilah yang jadi kunci dari semua keajaiban yang bakal kita bahas. Logikanya itu sebenarnya simple banget, tapi berlian. Coba deh bayangin ini kayak perencanaan kota, tapi untuk tanaman. Pertama, kita bikin blok perumahan yang padat, itu baris-baris yang sempit, biar lahannya efisien. Terus kita bikin jalan raya yang lebar diantaranya, ini fungsinya buat sirkulasi udara dan cahaya. Nah, pola ini tinggal diulang aja di seluruh area ladang. Ternyata, perubahan tata letak yang kelihatannya simple ini memicu efek domino yang luar biasa. Ini bukan lagi soal sekedar menata tanaman, tapi ini tentang merancang ulang seluruh ekosistem mikro di ladang, untuk bisa dapat hasil yang maksimal. Dan hasilnya, wah nyata banget. Uji coba yang dilakukan di Liaoning, Tiongkok, menunjukkan peningkatan hasil panen lebih dari 10%. Dengar ya, dalam dunia pertanian, di mana margin keuntungan itu tipis banget, peningkatan 10% itu, wah itu sebuah revolusi. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Gini lor, lorong yang lebar itu kan ngasih sirkulasi udara dan cahaya matahari yang bagus, jadi tanamannya lebih sehat dan produktif. Sementara itu, barisan yang rapat, nah ini menciptakan kanopi yang menaungi tanah, jadi secara alami menekan pertumbuhan gulma. Simpel kan? Lebih sedikit penyakit, lebih sedikit gulma, hasilnya jadi lebih banyak. Tentu aja, nggak ada solusi yang sempurna. Metode tradisional itu memang lebih simpel dan lebih murah buat dimulai. Tapi WNRC ini menang telak kalau kita bicara soal efisiensi. Kelemahannya, ya ada. Butuh manajemen gulma yang lebih cerdas di baris yang lebar itu, dan mungkin ada investasi mesin di awal. Nah, ini membawa kita ke gambaran yang lebih besar. WNRC itu bukan cuma soal panen lebih banyak, tapi ini soal bertani dengan lebih cerdas. Gimana caranya dapat hasil maksimal dengan input seminimal mungkin.
Dan itulah inti dari pertanian berkelanjutan. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari strategi WNRC. Ini semua tentang keseimbangan yang cerdas, mengambil keuntungan dari dua dunia yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang secara keseluruhan jauh lebih baik daripada masing-masing bagiannya. Keseimbangan cerdas ini punya dampak langsung ke urusan finansial dan lingkungan. Gulma bisa ditekan secara alami, artinya lebih sedikit herbisida. Sirkulasi udaranya lebih baik, artinya lebih sedikit pestisida. Ini kan win-win solution, bagus buat kantong petani, bagus juga buat planet kita. Tapi ada satu hal penting banget yang perlu kita ingat. WNRC ini bukan solusi satu ukuran untuk semua. Keberhasilannya sangat bergantung pada pemilihan varietas tanaman yang tepat. Jadi tanaman yang secara alami bisa menghasilkan banyak tunas baru dan tahan terhadap sedikit naungan, nah itulah yang bakal tumbuh subur di sistem ini. Jadi, apa artinya semua ini untuk masa depan pertanian? Yuk kita lihat gambaran besarnya, termasuk tantangan dan juga potensi luar biasa dari teknologi ini. Tentu aja ya, mengadopsi WNRC ini nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada tantangan yang nyata. Biaya mesin khususnya bisa jadi penghalang. Sistem ini juga perlu disesuaikan untuk iklim dan jenis tanah yang beda-beda. Dan yang paling penting, petani perlu bimbingan untuk bisa menguasai teknik baru ini. Tapi coba deh kita lihat trennya. Dulu kita pakai cangkul, sekarang pakai mesin. WNRC ini adalah langkah logis berikutnya. Dan di masa depan, coba bayangin sistem ini digabungin sama drone, sensor tanah, dan AI untuk menciptakan pertanian presisi yang sepenuhnya otonom. Wah, potensinya benar-benar tak terbatas. Jadi kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Sebuah ide yang kelihatannya sederhana, cuma mengubah jarak antar barisan, ternyata bisa meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan bikin pertanian jadi lebih berkelanjutan. Mungkin saja ya, solusi untuk beberapa tantangan terbesar kita itu memang tersembunyi di tempat yang paling jelas, hanya menunggu untuk kita perhatikan.